Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhi'ahu likulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah sehingga sore ini kita bisa bertemu dalam rangka kajian rutin ranting Aisyah. Ya, ketika saya diminta ya kaget juga aku dijamin. Mesti ini kan Taufik pelaku sini gitu ya. Ketika ya karena diminta, ya judulnya ya penting. Judulnya penting. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa belajar bersama. Mudah-mudahan niatan ibu-ibu untuk hadir ini Allah selalu memberi hidayah dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikutnya. Jadi sebelum saya berbicara rihlah alam barzah, judulnya seperti ini, judul itu lupa ini. Rihlah alam barzah. Saya akan menyampaikan apa tadi oleh pembawa acara. Jadi memang itu mantas itu makin aja wa ma'istafir. Apabila telah datang kematian tidak bisa maju, umat Muhammad tidak bisa mundur, mati ya mati. Sehat yo, kalau si mati, kalau yo ada si mati. Gitu. Makanya yang perlu saya kasih pengantar, ibu-ibu perlu Utsman bin Affan. Perlu Utsman bin Affan, Khalifah. Sehingga kilo, sehingga telu. Jadi Khalifah itu karena gini, walau juga Allah nafsan tidak jadilah, Allah jika Allah mengambil kematian seseorang, tidak ada yang mampu menangguhkan kematian engkau. Makanya like COVID ini ku ya jalanan sing COVID tak mati wae. Jadi kalau mati wae. Seperti teman saya di Lumajang itu, putune iku tiba ketatap meja. Putune tiba ketatap meja kan jadi putune. Mbak itu kaget mati. Makanya hati-hati dari seumur sakit ini ya kurangi gue ya coba itu ini mati pengantar ini mati karena begini Utsman bin Affan itu melaku ketemu kuburan nangis sampai membaca jenggot dari awal itu kalau berdino ketemu kuburan tapi gak nangis kan ya ngidul ketemu kuburan itu ketemu kuburan apa ngulon ketemu kuburan tapi gak tahu nangis malah lah seorang budak namanya Hani
bertanya, kata kultana watapi man hadza. Itu pertanyaannya. Wahai Tuhanku, ketika mengingat surga neraka engkau tidak menangis, tapi mengapa ketika ketemu kuburan engkau menangis? Dari Utsman bin Affan, Rasulullah pernah bersabda, innal qabri awwal manazil akhir. Kuburan itu awal perjalanan akhirat. Awal lalai selamat di kuburan, maka berikut itu enteng siksa di akhirat. Tapi jika selamat di kuburan, maka begitu dahsyat siksa Allah di akhirat. Makanya saya itu menangis. Makanya hati-hati ibu-ibu. Apalagi dari Rasulullah begini, kullu ummatin, setiap umatku umurnya itu situna wasabona, antara cerita sampai bertumbuh. Bisa posisi cerita saya. Cerita seperti tapi anu, baca kata cerita mungkin sih kurang cerita karena Imam Syafi'i 59. Imam Syafi'i. Hati-hati. Mungkin singgung bisi kali. Atau singgung kali singgung bisi, salah satunya itu. Situna wasabu, antara subita sampai ujung. Artinya apa itu? Dunia itu gila. Nanti di hadisnya di berikutnya itu banding 1 banding 70 69. Panasnya neraka juga itu nanti di hadisnya nanti disampaikan. Dan hadis yang panjang itu dunia itu siji, akhirat itu 69 bandingan. Panas sih. Nah, makanya dunia sebentar ini diumpamakan ini, kalau dari telunjuk kita masukkan ke laut ibu-ibu, diangkat, kita nama tetesan itu dulu lah, sedang biru sama gede itu tambah apa manik ungkapan Tanjung Penyu apa manik Bandang Merah, apa lagi Halo Asmara. Iku akhirat. Coba beda tetesan ini kau ini. Itu sisanya itu adalah akhirat. Mengenai kak nangis, yo kebangetan. Nah makanya dunia itu bukan tujuan, namun hanyalah untuk menanam kebaikan. Dunia itu kebaikan. Makanya tadi disebutkan apa yang perlu disiapkan. Disiapkan ya banyak. Makanya begini, agar kita semangat untuk menyiapkan apa dan bagaimana. Karena nanti begini diceritakan dalam hadisnya maupun Al-Quran. Nanti kan jalur dibalik kemana? Jalur dibalik, tapi gak kembali. Nah makanya hati-hati. Jadi untuk semangat kita itu agar kita selalu dekat kepada Allah. Karena gini, inna rahmatullah walidul muslimin, sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat dengan orang yang berbuat baik, amat dekat. Makanya kita persiapkan, karena dunia itu begitu dahsyat nanti. Maka terutama sholat, ibu-ibu si wis pernah umroh, wis pernah kaji, kan semangat ya, semangat sholat di Masjidil Haram, sholat di Madinah. Pasti nilai di semua itu ya tambah meningkat. Terus sholat jamaah, sebelum disiapkan, terutama sholat.
Karena awal ma yuhasabu fi yaumil qiyamah, pertama-tama yang bisa diperiksa oleh Allah dari hari kiamat adalah as-shalah. Makanya kalau waktu sudah tidak bertemu dengan kita, waktu sholat bisa ketemu dengan awal diri, saatnya awal diri untuk disolati, kaku dibungkus kain kafan. Ini maka ibu dalam pengajiannya di Pak Taufik itu tak sarano beli kain kafan. Jadi buka lemari itu, oh kalau kain kafanku di semua ini. Dan di baju kan buka lemari beli kain kafan. Api mani bisa beli kuburan. Amprah bisa amprah bisa pakai keten begini. Boleh? Ini baik ya. Amprah dijenengi mbak sing wis kaum atau bapak sing kaum atau ibu sing kaum kayak maisan sing aku ditompo kok cuma lagi disambali iya bentuk ada semangat cuma lagi disambali tapi jadi kayak kembang masih jadi kosong sampai sekarang begitu. Ini hebat untuk ngiling-ngiling, untuk ngiling-ngiling kita bahwa kita tuh cepat atau lambat menunggu giliran. Nah, teman-teman kita akan ada yang meninggal. Nah, kita tinggal menunggu kapan. Ojo-ojo, karena begini, ibu-ibu yang hadir sore ini, kalau mau mampu memprediksi umur kita sampai bulan Maret kalau karena itu rahasia Allah. Bahkan sampai bulan Maret sampai meniru guys. Allah yang mengetahui Allah. Kan cocok orang-orang ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nggak pengajian di Pak Fahmi. Kau jangan awet itu itu tuh contoh. Mereka nggak tahu kita ini. Makanya kalau sudah sholat tidak bertemu dengan kita, saatnya kita untuk sholat. Harus mikir, terus begitu caranya, dan kita semangat. Selama kita diberi kehidupan, hiduplah dengan untuk berbuat baik. Karena kalau sudah kita dibungkus dengan kain kafan, kain sholat berbuat baik. Ada lagi kalau kita masih bisa sholat di belakang imam, cepat sholat di belakang imam sebelum disolati di depan imam. Karena gini kalau si hati kalau ulangi bukaan Al-Baqarah ayat 43 belajar bareng-bareng ya. Al-Baqarah 43 sampai jam biru jam 5 situ jam 5 setengah 6 wis ketemu apa artinya dan dirikanlah sholat tunaikanlah zakat dan sholat dirikanlah orang yang Aqimus sholat wa atuz zakat wa itu ibu-ibu umum itu. Tapi ono ayat khusus ibu-ibu sing diperintahkan sholat berjamaah. Tapi dalam kenyataan ibu-ibu pagi ngomong sholat jamaah. Iya, amin. Padahal hikmahnya itu ma'ala konsumensi besok itu si sholat jamaah itu adalah dapat perlindungan dari Allah di yaumul qiyamah. Tapi kan aneh. Itulah Al-Baqarah itu ya.
Coba dibuka Ali Imran 43 sama. Jadi turun ngomongan lho yo, pilah si pembuka lho iki. Oh ya disambung. Nek cukup waktu nih. Muga waktu nih. Ya Maria Uti Maaf artinya buat ini. Ibu Maria bukan sholat jamaah. Ada orang alasannya repot. Si goreng tempe, si ngeladennya anak-anak. Ayat ini memerintahkan ibu-ibu sholat berjamaah, kecuali memang tidak mampu menjaga kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, ya sing apik di omah lek itu. Tapi suka kepingin oleh perlindungan dari Allah di yaumul kiamat. Hikmah itu yang kedua. Hikmahnya itu yang kedua adalah ibu-ibu, Allah memuliakan kamu ya. Jadi sholat jamaah tamu Allah, dan Allah memuliakan kamu. Kita dimuliakan oleh Allah dan didoakan oleh malaikat. Itu kan rugi kalau kita tidak sholat jamaah. Nah, makanya kalau kita masih bisa sholat di belakang imam, ya cepat sholat. Sebelum sholat di depan imam, mengenai sholat berjamaah. Itu yang perlu disiapkan, yang perlu disiapkan. Makanya ibu, ya minimal lah ono waktu dan melayu. Waktu dan coba Raja Salman ya sebelum meninggal itu sama Jokowi itu resmi sidang pertemuan negara. Allahu Akbar langsung izin sholat jamaah. Lawai kiri kalau Allahu Akbar lupa azan. Tadi azan itu disalahkan. Allahu Akbar lupa misalnya. Artinya kalau ada waktu, bukan hanya bapak-bapak, kalau ada waktu dan bisa menjaga kehormatan dirinya, segera mendatangi panggilan. Satu itu dipanggil oleh Allah. Kalau kita masih mampu baca Al-Quran, cepat baca Quran itu, baca. Karena bisu Al-Quran itu yang bisa membantu memberi syafaat di samping Rasulullah. Jadi bacalah Al-Quran atau Al-Quran. Inna beliau mangkema akan datang pada di kanan syafi'an li ashabi, memberi syafaat kepada pembaca. Jadi penting ibu untuk dibaca, disiapkan. Karena membaca Quran itu ayat per ayat oleh pahala, ayat per ayat oleh pahala, ayat per ayat oleh pahala. Jadi satu ayat 10 pahala. Dan Bismillahirrahmanirrahim katakan 20. Ya tinggal kalian saja. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, sekarang yang perlu kita siapkan tadi oleh pembawa acara, ya anggap saja perlombaan. Kalau kita tidak bisa berlomba dengan orang yang ahli dalam menyampaikan dalam menyampaikan ilmu, kaisolah, ya minimal berlomba dengan orang yang bodoh, yang tidak jahil, untuk belajar ilmu. Jadi semangat tetap belajar ilmu, belajar ilmu dalam rangka apa?
nambah wawasan. Koyo ini kan belajar bersama-sama. Nah, sehingga nanti dengan harapan husnul khatimah. Ya ayyuhal mu'minuna irji'i ila rabbikal taman. Iya. Nah, itu makanya hadis dari Utsman bin Affan tadi itu ya disiapkan ide-ide agar kita ini adalah dalam kehidupan itu selalu waspada. Sewaktu-waktu Allah akan mengambil nyawa kita sendiri. Nah, itu pembuka. Sekarang kita mulai perjalanan. Rihlah dari Bu Dina itu, visi-visi ini itu, rihlah alam barzah. Alam barzah itu, rihlah itu kan senang-senang. Rihlah itu kan senang-senang. Lagi rihlah sih kan senang-senang. Rihlah alam barzah. Perjalanan ruh setelah kematian itu sebuah proses yang kompleks, tetapi jelas dan dijelaskan oleh Rasulullah. Jelas dan dijelaskan. Ada memang sejak itu ada. Kalau melihat video itu ya banyak contoh-contoh video, hanya sekian menit hancur. Kan ada di video itu dikubur, wong toni jalur digali lagi, baru gak sulit, baru ditinggal doa, ditinggal lalu digali mana. Iku satu kok ini dulu, hancur, lengkap ya Pak. Itu ada. Makanya rihlah ruh itu tahapan-tahapan pertama pencabutan ruh. Ada dua kondisi nanti pencabutan ruh. Yang pertama adalah ruh orang yang beriman itu cara nyambutnya dengan malaikat itu dengan membawa wangi-wangian kain dari surga. Jadi dicabutnya koyok kendi itu, kendi bayi kendi tetesannya. Nah, tapi risiko selamat itu adalah langsung hancur orang-orang yang namanya yang tidak mendurhakan kepada Allah. Jadi tahapannya itu, tahapannya. Di sini saya baca disebut dengan disambut oleh malaikat yang membawa kain sutra wangi-wangian dari surga. Itu orang yang beriman. Yang durhaka dicabut dengan besi panas, seperti besi panas. Nanti ada itu, lalu dimasukkan ke dalam kain bul, dikasih air dulu berarti itu ya. Ya. Nah makanya ya kalau Rasulullah ya enak. Rasulullah kan begini, secara pendeknya saya singkatkan, wahai Fatimah, nanti kalau ada tamu katakan saya sedang sakit. Tak baru Rasulullah merebah gitu, ketok begini, kata Fatimah, kata tamu ada, Rasulullah ada, Rasulullah sedang sakit. Karena misalnya gitu, tutup lagi, di dalam lagi ketok pintu. Rasulullah sakit. Ketiga, Fatimah, tolong suruh masuk tamunya itu. Ternyata tamu malaikat penyambut nyawa. Andai kata kita begini, lu kok tumben kenapa nyambari saya? Andai kata bahasa kita,
apa ada kabar dia? Saya disuruh dapat Rasul. Kata Rasulullah, ya ucap isi di malaikat Jibril. Di malaikat Jibril. Nanti malaikat Jibril datang. Nah, silakan dijawab. Enak tuh. Lewat kiri ya kak kiri. Oke, tekau. Ahli itu ada selesai. Jadi Rasulullah enak sih. Andai kata Rasulullah bilang baca visi mungkin enggak. Tapi ketika malaikat datang dia bisa cabutan. Nah, makanya di dalam An-Nahl ayat 32 yang dibuka itu. An-Nahl ayat 32. Saya catat ayatnya aja di situ masalahnya. An-Nahl ayat 32. Alladzina tawaffahumul malaikat tayyibin ya. Jaga ini si banter. Jaga ini si banter. Jaga ini yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Mereka para malaikat mengatakan, Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. itu orang yang beriman. Beriman itu apa? Bukan nggak cukup yakin Allah Esa, enggak loh. Iman itu kan diyakini betul, difahami, masukkan dalam hati, lalu diamalkan. Itu iman. Akhirnya iman itu adalah tidak sekedar saya percaya kepada Allah, enggak. Iman itu siap melaksanakan perintahnya, siap menjauhi larangan. Tapi di kampung itu sing menyesatkan itu ada. Tidak dibalik nang Al-Quran, ayo balik nang Al-Quran. Kok jawabannya ini? Iya kapopo, balik nang Al-Quran. Tapi walaupun ditompo gak enak. Ayo melo akhirnya, melo pelan-pelan melo. Tidak lupa kita menghargai, menghormati, menghargai, toleransi. Tapi jangan terlena. Karena iman itu kan iman kepada Allah dan kitabnya, berarti saya melaksanakan perintah Allah. Kalau enggak, kita dikatakan mendustakan ayat Allah, tidak melaksanakan perintahnya. Nah, orang yang beriman itu jelas tadi, salam alaikum, selamat, sejahtera. Di dalam An-Nahl ayat 32. Karena apa yang telah jadi masukkan dalam surga. Orang yang beriman itu gitu. Tapi ibu nanti diceritakan nanti di sini tahapan-tahapan menyeberangi sirat. Nanti ada nanti. Amin. Makanya orang yang beriman itu harus kuat. Harus kuat betul-betul, tidak tergoyahkan. Keyakinan tauhid kepada Allah juga siap melaksanakan perintah dan larangannya ditinggalkan. Jadi laksanakan ketetapan Allah sampai ke orang beriman itu siap melaksanakan ketetapan Allah. Ojo mengambil ketetapan yang lain. Janganlah. Karena itu orang yang beriman. Itu perlu kajian-kajian, perlu menguatkan agar perlu menyadari dicabut itu enak dimasukkan dalam surga. Nah, kadang-kadang itu Allah telah menetapkan ibu kucing ketetapan Allah kok wae kira-kira salat wis ono ketetapan dia. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku mengerjakan salat. Lah, karena kita tidak bisa melihat Rasulullah, maka lihatlah Al-Quran dan As-Sunnah. Ojo menyimpang dari situ. Jangan menyimpang dari situ.
Caranya gitu caranya. Laksanakan sekuat tenaga. Laksanakan. Karena lain cukup di luar ketetapan Allah. Allah itu mengatakan sesat. Semua butuh Pak Taufik, tapi Allah. Pernah tahu ayatnya? Ayat berapa? Surat apa itu? Allah mengatakan sesat. Ada bukaan surat ke-33 ayat 36. Putih dirumun ini di Quran ini. Surat ke-33 ayat Al-Ahzab ayat 36. Sabunu aneh ben roto cepat waktu ini untek diateni ane bahasa Indonesia. Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan. Titik wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin itu ya. Enggak pantas saya kalah ya. Wong-wong sing beriman laki-laki dan perempuan enggak pantas. Lanjut. Akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Akan ada pilihan lain dalam urusan mereka apabila terletak suatu ketetapan akan ada pilihan lain. Apa maksudnya? Sholat itu ketentuannya jelas. Ojo nambah, ojo ngurangi. Rasulullah melepuh tanpa hisab. Tambah hisab. Masa sih kurang bener. Jadi tambah imani, tambah api, dia malah ke api malah. Makanya gak pantas kata Allah bagi laki-laki beriman perempuan apabila Allah telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan lain dalam urusan mereka. Lanjut. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Umayyasila wa rasulahu faqullah dolalam mubina. Durhaka kepada Allah dan dolalam mubina, sesat yang nyata, sesat di atas. Makanya pantas nanti orang yang beriman itu gelindingan enteng. Makanya iman itu dia siap melaksanakan perintahnya, siap menjauhi larangannya, tetapan dilaksanakan dengan baik agar nanti tadi di dalam Al-Anfal yang bilang kalau waktu itu Al-Ahzab 32. Ibu-ibu, makanya itu yang harus keimanan. Al-Anfal ayat 32 tadi itu dijelaskan dalam hadis yang panjang. Ceritanya begini. Sesungguhnya hamba-hamba yang beriman ketika akan berpisah di dunia menuju akhirat, turun kepadanya malaikat dari langit dengan wajah cerah seperti cahaya matahari. Ketika menemukan cahaya matahari, membawa kain dan wanginya dari surga. Dan para malaikat itu duduk sejauh mata memandang. Ya, tapi malaikat penyambut nyawa nyedek. Tapi malaikat yang lain sejauh mata memandang sambil berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan dari Allah. Maka keluar, kata tadi itu pelan-pelan
seperti tetesan dari bulu kendi, riwayat Abu Dawud. Jadi pelan. Maka saya baca dari yang lain, bagi yang durhaka kepada Allah itu kan gini. Pernah saya menyampaikan, seperti hewan yang digoleng, hewan dikuliti, tetapi hewan ini kaki belah di sini. Sakit itu 1000 kalinya itu. Sapi itu ada itu, tapi sapi tidak dibelah, dikuliti. Bagi yang tidak beriman yang durhaka kepada Allah, makanya kita persiapkan, terutama memperbanyak baca Al-Quran dan memperbanyak silaturahim. Nah, itu tahap pertama penyabut nyawa orang-orang yang beriman. Sekarang kita buka Al-Anfal ayat 50. Ini tadi kan orang yang beriman ya, dan sekarang orang-orang yang tidak beriman yang durhaka. Kafir itu bukan mana kafir itu ada yang mengatakan memang tidak mau kepada Allah, yang kedua ya tidak mau diingkar, ya tidak merasakan betapa Allah itu ingkar, bisa menyatakan akan seperti itu. Sambung Bu, ketemu dibaca artinya Bu. Ayat itu pendek kalau buat dibaca. Ayat ini kalau buat dibaca pendek kan. Walau taro di situ ada kata dia tribuna wujuhahu wa adbarahu, dipukul wajah dan punggung, dipukul, jadi kasar mereka ini, dipukul wajah dan punggung sambil berkata rasakan siksa neraka yang membakar. Al-Anfal ayat itu yang ingkar. Yadribu wujuh bahwa dipukul wajah dan punggung sambil Anda rasakan siksa neraka yang membakar. Ibu, ada dalam sebuah hadis, adapun hamba orang kafir, orang yang tidak beriman, malaikat mau datang dengan duduk di dekat kepalanya, lalu berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Maka ruhnya itu bercerai-berai dalam tubuhnya dan disambut dan dicabut seperti besi panas yang ditarik dari bul yang basah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Berarti kan bercerai-berai jenenge besi panas kan, kalau sadar memasukkan nang air kan belum, lagi ke kain bul yang basah. Berarti kan begitu panas dan itu sakit. Makanya kadang-kadang andai kata bisa, kadang-kadang dari dia kita pernah menemukan orang yang nazar itu minta minum gitu ya. Dia itu memang itu sakit dahsyat. Makanya mari kita hati-hati dalam kehidupan ini, bos. Pokoknya senyum, banyak berbuat baik. Makanya dalam nanti ada hadisnya begini, Nabi itu ketika melaku-laku ono wong mati luru semua disiksa. Nanti ada di sini. Ini saya ceritakan.
Satu disiksa karena tidak menjaga kencing ketika kencing najis. Karena masuk sakar video. Yang satu namimah, mengadu domba. Makanya lalu wong sing ngajak ngono dialih wae. Ojo oh iya, pancen tambahin mak. Mereka itu kadang-kadang yo kok sehat-sehat, keluarga sehat, bojone sehat, tapi ini bujo aja ini bojoku yo mulai iki. Nanti lama-lama kabeh krungu ana jadi masalah. Pokoknya simpan erat-erat yang tidak baik, simpan erat-erat agar tidak disiksa oleh Allah. Baik, itu yang pertama, proses pencabutan. Sekarang yang kedua, alam barzah, kehidupan di alam kubur. Alam barzah itu alam penantian antara dunia akhirat. Itu namanya alam barzah. Jadi misalnya mati tenggelam pesawat, ketemu, itu namanya alam barzah. Bukan yang dikubur, alam barzah itu. Jadi alam barzah itu alam penantian dunia akhirat. Hanya dunia sudah beda. Nah, dalam itu adalah ibu kan sudah hafal semua. Ketika masuk alam kubur, alam barzah itu kan kita koi sopo Tuhanmu, sopo nabimu, opo agamamu. Orang yang beriman entah dijawabnya. Tapi beriman tidak sekedar beriman, betul-betul melaksanakan perintah Allah dan menjadi larangan. Itu pasti. Tapi yang tidak beriman nggak bisa menjawab, nggak bisa. Ketika tidak, itulah kesempitan alam barzah. Petang si dedek. Itu ukuran 1 meter kali 2 meter. Itu nanti dihimpit yang tidak selamat dihimpit oleh bumi. Nah, lagi ibu nang kuburan ada jembar gitu. Karena saya punya teman ibu, saya gak akan nyebut nama, nggak baik gitu kan. Jadi gali bumi 1,5 meter terus panas, 1,5 meter terus panas. Kakek nih pindah lagi, jauh nih sampai pintu papat. Air dikubur dengan kedalaman 1,5 meter. Ya Allah. Orang diguri bis diukur. Kati masukkan kacukup. Sampai mana? Kalau orang kacukup mana? Itu kan berarti apa? Persiapannya kurang ketika kehidupan di dunia. Makanya hati-hati betul, terutama dengan bertetangga, hati-hati betul. Makanya sering saya katakan kepada jamaah itu, minimal awal diri itu harus menilai terlalu tinggi lah awal diri. Kita itu, saya, ibu-ibu, tidak boleh menilai terlalu tinggi. Boleh terlalu tinggi, gampang tersinggung. Akhirnya ngomong itu bisa terkontrol. Ya biasa-biasa saja. Nah, yang tidak mampu menjadi yang bahaya. Kenapa tadi tidak melaksanakan ketetapan Allah? Loh, kan nanti kan pada akhirnya nanti pada tahapan berikutnya masuk surga atau masuk neraka. Masuk surga itu akhir itu.
Karena kita tidak melaksanakan ketetapan Allah. Coba dilihat, ini contoh-contoh aja. Surat kepitu ayat 40. Nanti kita lihat Qur'annya. Kita lihat Qur'annya. Al-A'raf di anu diakene wis Sesungguhnya orang-orang yang menggunakan ayat-ayat kami dan titik-titik. Sesungguhnya orang-orang yang bukan kenapa dusta kagak melaksanakan ketetapan lanjut dan menyombongkan diri terhadapnya. dan mencoba apa menolak kebenaran Al-Quran dan As. Kagak jadi kebenaran dari Allah dan Rasulullah enggak, dia menolak. Lanjut. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Tidak akan dibukakan pintu langit bagi mereka. Sini dulu. Awet ini mah toko ini. Coba dikunci pintu ini. Kalau dikunci kalau tahu. Umi, aku kan rimu awakmu wis kunci lah. Apa iso mlebu? Hadis. Itu tuh. Artinya apa? Ketika tidak melaksanakan ketetapan Allah, kekenan undang-undang Allah, itu kan durhaka kepada Allah. Tadi itu ya, kan durhaka kepada Allah dan menolak kebenaran. Allah menolak ibadah kita. Allah menolak ibadah kita. Menolak. Jadi maksudnya tidak dibuka pintu itu Allah menolak. Lah bahaya mana itu? Bahaya mana? Lanjut. Dan mereka tidak akan masuk surga Terus hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. yo kau pikir nih semua kan mereka. Makanya siron bisa kan penyeberangan ya sampai rambut dibelah jadi apa yo iso lalu jangan rambut bambu lo di berantak jalan siji nyebrang lanjut lu lagi di rambut Quran ini mereka tidak masuk surga sebelum onta masuk dalam lubang. Oh bisa angin itu lek Quran ngomong kaya ngomong iku bukan berarti dong ini dikawisi kuat terus ontai cilik melebu ya enggak itu pentingnya ngaji yang pentingnya ngaji penting itu penting. Jadi iso hati-hati betul. Baik dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, baik perintahnya silaturahmi, walaupun nggak senang kita tetap silaturahmi, walaupun disakiti yo, kita tetap silaturahmi, walaupun nggak tahu tiga kali tonggo ya betul. Oke, iso ada kira disakiti hati ini malah nyepuro. Kan disahkan itu yang perlu disiapkan. Artinya apa ayat ini bu? Angel masuk surga, koyo angel untung masuk ke lubang. Maunya kita itu kan maunya melaksanakan perintah Allah, tapi jenenge tonggo iku angel. Ono wae sing bukan. Lebih kan? Ono wae sing bukan. Baik hati-hati. Yang pertama ngudok kesenangan, yang kedua ngudok memang ngudok kejelekan. Dalam amal yang ngomong. Ini yang perintah Allah, ini yang bukan perintah Allah. Kadang-kadang takut. Karena apa? Kayak nanti kalau
Ya lekat cocok ya astagfirullah. Cocok malah ditambah-tambahin. Nambah itu yaitu nanti. Nah, makanya ada dua kondisi. Yang kedua tadi itu orang yang beriman akan menjawab dengan benar dari takoi. Diberi tempat yang luas, diterangi cahaya dan merasakan nikmat. Nah kan diwaca itu roro kiamat. Kan itu benar dan jebar. Makanya doa jenazah itu penting. Ibu-ibu, kalau ada orang meninggal itu mesti nih ibu-ibu semangat untuk sholat jenazah. Tapi kadang-kadang enggak ya, bapak-bapak roh ya. Iya. Karena ketika banyak mendoakan, besok kita akan meninggal, banyak yang mendoakan. Enggak. Hah? Kendala enggak bapakku kena. Ya kamu kena pokoknya wong resi dowo. Iya. Itu penting karena doa di sini untuk mendoakan tempatnya juga luasnya tidak saya. Jadi makanya itu penting satu saat itu penting untuk. Nah, kondisi yang kedua orang durhaka akan gagal menjawab. Kuburnya sempit, gelap gulita dan penuh dengan siksa. Nah, itu kan lebih bahaya lagi. Makanya ibu, ini masih berbicara pencabutan. Kemudian yang kedua adalah alam barzah, alam penantian. Nanti kita lanjut berikutnya. Sebagai penutup, al-qabru rawdatun min riyadil jannah al-naflu min khairina. Kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Makanya ada sebuah riwayat, andai kata neraka itu bocor cili air, maka bumi terbakar. Andai kata api dari api neraka itu sebesar kapal kita jatuh nang gunungnya langsung mendarat saking panas. Ibu, mudah-mudahan yang belum selesai ini kami sampaikan menjadi muhasabah kita agar kita hidup dan kehidupan berhati-hati, ingat kepada kematian. Seakan roh awal ini jasad bisa hancur, tapi roh tetap disiksa sampai hari kiamat. Kau no si roh balik meten-meteni ya kau no. Kan ono sing ngono ya. Meteni yo kau no ngerasa no meteni yo sing selamat. Nanti diceritakan di sini itu ada di Tembolok Gunung Hijau. Tembolok ini ya, Tembolok ini. Iki. Kalau di lentera bebas keluar masuk surga. Itu roh yang selamat. Sehingga selamat disiksa sampai kiamat. Ngerasa no gentayangan. Iya begitu. Nanti diceritakan. Gitu. Makanya kalau saya lewat kuburan santai. Saya kira kuburan sebutin aku. Saya ini lihat menurut dengan nyata dan kuburan di Bandung Jawa. Mudah-mudahan sedikit ini yang kami sampaikan menjadi muhasabah introspeksi kita semua dalam rangka kehati-hatian dalam hidup, baik dalam bermasyarakat maupun berumah tangga. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita
bersama-sama mudah-mudahan kita yang hadir ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi umur panjang yang barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, walhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rizqan jadidan wa umuran tawilan wa malan katsiran wa khairun qariban wa syarrun ba'idan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.